Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nadi Rumbara, channelnya Tukang Cukur Pemula. Kali ini saya menemukan customer dengan rambut lepek ya, anak kecil, lepek, rambutnya lurus jatuh kayak gini ya. Ini tipikal rambut yang lumayan sulit juga sih kalau menurut saya ya. Jadi buat teman-teman di sini sebagai bahan ya, kalau menemukan rambut seperti ini usahakan jangan terlalu banyak disemprot ya. Oke, kita langsung ke tutorial teman-teman ya. Jadi pertama-tama di sini kita pakai kankip sama neck paper dulu teman-teman ya. Nah, di sini setelah sekian lama beberapa video saya ya. Jadi saya jarang pakai neck paper, mungkin sekarang next ya saya akan pakai neck paper karena di sini untuk meningkatkan kualitas layanan juga. Biasanya saya langsung pakai kip saja, tapi mulai sekarang ya mungkin seterusnya saya akan pakai neck paper teman-teman ya. Oke, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya lebih sterilisasi, lebih nyaman juga buat customer, dan paling utama kita tetap eksis dan bertahan di dunia usaha potong rambut ini supaya ada pembeda, supaya lebih bersih juga, lebih nyaman buat customernya teman-teman ya. Oke, di sini tipikal rambutnya seperti ini ya. Jadi kita nggak usah parting teman-teman ya. Kita mulai dengan ukuran nomor 3 seperti ini ya. Jadi kita mulai ukuran nomor 3 dengan posisi tuas tertutup teman-teman ya. Oke, sambil melihat tutorial yang buat teman-teman yang sekarang mau belajar potong rambut cuman terkendala waktu dan budgeting ya, teman-teman bisa ikut e-course belajar cukur senilai 49.000 saja ya. Nggak salah nih, nggak salah, 49.000 saja. Klik linknya di profil atau deskripsi saya. Materi di dalamnya apa? Materi di dalamnya adalah video-video yang udah saya buat, yang udah saya susun secara tersistem dan akan membuat teman-teman lebih mudah dalam belajar ya. Tinggal mengikuti saja, ikuti panduannya, dan tugas teman-teman di rumah adalah mencari yang mau dicukur ya, dengan menerapkan teknik-teknik dari saya dan Rumbara kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah ketemu linknya, silahkan klik linknya, ikuti panduannya, lakukan payment, dan materi akan dikirim via Google Drive teman-teman kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke tutorial di sini ya. Nah, di sini nomor 3 kita buat pola sedang saja seperti ini teman-teman, jangan terlalu atas ya. Kita dorong ya, tahan pakai sisir. Yang tadi saya bilang di sini ya, kelihatannya mudah tapi ternyata sulit juga. Kalau misalnya kenapa Bang nggak boleh disemprot? Kalau misalnya disemprot di sini bakal si rambut-rambutnya nempel teman-teman ya. Jadi rambut yang lepeknya nempel ke kulit dan tidak kena dengan clipper teman-teman ya, dengan mesin. Jadi itu kendalanya ya. Kalau di parting seperti apa? Di parting juga boleh sebenarnya ya. Tapi kalau di parting di sini teman-teman akan kesulitan juga nanti pada saat menurunkan rambut atasnya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya menggunakan clipper dengan cara mengayun, sedikit mengayun ya. Nah, kayak gini. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya menggunakan clipper itu tangannya lentur, teman-teman ya. Tangannya lentur, jadi tangannya jangan kaku ya, tangannya usahakan selentur mungkin supaya lebih enak dalam proses kita menggunakan clippernya kayak gitu. Oke, kita mulai dari bagian sebelah kiri, bagian belakang, sama bagian yang sebelah kanan. Setelah itu kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Di sini udah kelihatan baseline yang udah kita buat nomor 3. Nah, di sini kita buat pola dengan menggunakan 0 open teman-teman ya. Nah, di sini 0 close ya teman-teman ya. Jadi kita buat pola 0 close karena di sini kita akan buat potongan fade yang sederhana teman-teman ya. Oke, seperti ini kita buat potongan fade sederhana ya, kayak gini. Kita keliling dari mulai bagian kiri, bagian belakang, dan bagian sebelah kanan teman-teman ya. Kita keliling saja. Patokannya membuat pola seperti apa Bang? Jadi kalau misalnya untuk potongan fade itu terbagi dalam 3 ya. 3 pola. Pertama ada low fade, kedua ada medium fade, ketiga ada high fade ya. Jadi low rendah, medium sedang, high tinggi. Begitu juga dengan potongan taper, ada low taper, medium taper, sama high taper. Ya, jadi di sini teman-teman perlu pahami juga. Jadi terbagi dalam 3 pasti itu ya. Sedang, rendah, sedang, sama tinggi ya. Jadi potongan-potongan rendah biasanya dipakai untuk potongan-potongan seperti low fade atau misalnya istilah kerennya 2 jari teman-temannya, istilah populernya. Sebenarnya masih ada pro dan kontra juga dalam pembahasan ini, tapi nggak masalah, saya ngambil bahasa yang memang umum buat teman-teman ya. Jadi supaya lebih banyak dipahami, nggak bakalan berakhir perdebatan tentang 2 jari ya. 2 jari siapa? 2 jari tukang cukurnya atau 2 jari customernya? Ya tidak ada pakem khusus sih sebenarnya, cuman istilah saja. Jadi nggak masalah ya, kayak gitu. Oke, bagian bawahnya kita haluskan pakai trimmer ya. Jadi di sini yang saya pakai adalah trimmer Oraimo, teman-teman ya. Oke, buat teman-teman juga di sini yang mau
belanja atau misalnya mau beli peralatan cukur, saya udah simpan atau misalnya saya udah sematkan. Di video sebelah kiri bawah ya, di sini ada muncul logo keranjang. Dan saya juga udah cantumin juga di sana alat cukur yang saya pakai, Wemac NG115, Kemei 199, Oraimo. Terus keep yang saya pakai, Neck Paper, semuanya udah saya sematkan atau udah saya cantumkan di logo keranjang di sebelah kiri bawah video ini. Teman-teman bisa lihat yang muncul ya. Nah, kayak gitu teman-teman bisa langsung klik saja. Kalau misalnya mau beli langsung klik payment, lakukan pembayaran dan tinggal tunggu saja di rumah, teman-teman. Oke, di sini proses selanjutnya adalah memakai nol open. Setelah satu close, setelah trimmer kita pakai nol open, kita naikkan kurang lebih di 1 cm saja biar lebih ini ya, ukurannya lebih tepat. Jadi jangan pakai 1 jari lagi. Kurang lebih 1 cm saja ya. Mungkin perbedaannya ya 1 cm ya, nggak bakalan jauh lah ya, ukuran jari sama ukuran jari customer, ukuran jari saya mungkin bedanya sedikit lah. Tapi supaya lebih gampang pemahamannya, di sini kita bahas ini 1 cm saja kayak gitu supaya lebih enak ya. Nah, setelah itu kita hilangkan garisnya teman-teman ya. Garis yang dibuat oleh nol open tadi kita hilangkan dengan menggunakan middle atau mid to close ya. Pembagian tuas udah saya buatkan videonya, jadi teman-teman silakan tonton saja, cari di channel saya tentang pembagian tuas lever teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa silakan cari saja. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bagaimana step by stepnya untuk membuat cukuran seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini kita ke ukuran nomor 1 teman-teman ya, yang berfungsi untuk menghapus garis yang ditimbulkan oleh ukuran nol open teman-teman ya. Kita gosok seperti ini ya, agak diangkat sedikit ya. Kita bagian garis hapus garisnya saja seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini bagaimana cara saya untuk mengayunkan tangan ya. Cara saya untuk mengayunkan tangannya, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, kayak gini. Oke, kita gosok-gosok ya sampai benar-benar hilang garisnya. Hilang garisnya, terus lagi ngeblend, teman-teman ya, menyambung. Nah, di sini yang tadi saya bilang, kenapa tipikal rambut ini cenderung sulit? Karena di sini pertama dia rambutnya tipis ya. Tipis itu dalam catatan dia bilah-bilahnya cenderung lebih kecil, terus lagi lebih rapat ya. Dan untuk pembuatan gradasi juga cenderung lebih sulit. Cuman mungkin di sini ada teman-teman yang lebih senior yang udah paham dengan rambut ini seperti ini, silahkan tulis kolom komentar bagaimana tips-tipsnya supaya teman-teman pemula juga yang lain bisa ikut tercerahkan juga ya. Jadi saya berprinsip kita tidak ada yang jago ya, termasuk saya pribadi juga. Saya memberikan tutorial pure untuk berbagi ya, untuk berbagi kepada teman-teman. Jadi saya tidak merasa saya udah lihai, tidak merasa saya udah jago cukur, tapi di sini saya lebih kepada berbagi ilmu yang saya punya, saya bagikan kepada teman-teman supaya lebih bermanfaat kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini kita pakai 1 open ya untuk menyambungkan garis antara nomor 1 dengan baseline yang kita buat tadi di nomor 3 teman-teman kayak gitu ya. Kita gosok seperti ini ya, pelan-pelan saja untuk menyambungkan. Harus hati-hati, kalau misalnya tidak hati-hati nanti garisnya naik lagi ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar, usahakan pastikan ayunan tangan terus lagi kelenturan tangannya tuh diperhatikan. Jadi jangan sampai nanti hasilnya tuh semakin naik ya teman-teman ya. Jadi udah bagus ya, garisnya udah hilang, ternyata ada kesalahan kita, naik lagi garisnya dan pada akhirnya nanti buat potongan cepak, bahaya ya teman-teman. Nah, untuk leper atau tuas teman-teman bisa memainkannya ya, silahkan ya. Kita gosok seperti ini, kita mainkan tuasnya, kita buat potongan seperti ini teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita buat ya. Oke teman-teman. Nah, di sini bagian-bagian yang hitamnya masih ada ya. Di sini bagian hitamnya masih ada, nggak masalah. Kita hajar dulu bagian bawahnya ya. Karena di sini kebetulan ada lekukan kepala juga ke bagian dalam. Jadi agak sulit ya. Kalau misalnya dikejar sama ukuran sama kom, ya itu cenderung akan lebih ke dalam lagi ya. Cuman kita bisa siasati juga dengan menggunakan ukuran yang sedikit lebih besar. Di sini kita agak ke dalam ya, seperti ini. Nah, caranya ya pelan-pelan saja.
Oke, disclaimer teman-teman ya. Jadi kita nyukur tuh nggak selalu bagus ya, karena hasil cukur yang bagus dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis rambut yang bagus, yang kedua adalah bentuk kepala yang bagus, ketiga adalah skill kita ya, skill kita. Jadi kalau misalnya kita menemukan kadang-kadang kok ini nyukurnya nggak bagus ya hasilnya gitu ya, karena mungkin beberapa faktor, mungkin karena mood kita juga lagi nggak bagus, bisa juga berpengaruh. Cuman itu tidak terlalu, presentasinya tidak banyak ya. Yang paling berpengaruh adalah jenis rambut, terus lagi bentuk kepala yang memang sangat berpengaruh ya. Jadi jangan sampai kita, aduh saya kok jelek banget nyukurnya ya dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Oke teman-teman, saya kasih informasi, teman-teman yang lain yang posting tuh biasanya yang bagus-bagusnya saja yang diposting ya. Hasil cukur yang bagusnya diposting, yang tidak bagusnya mereka simpan atau misalnya nggak dipotong, nggak diposting gitu ya. Jadi yang dipostnya bagus-bagusnya saja. Tapi kalau di tutorial saya dan di Rumbara, saya memposting mungkin hampir kebanyakan imbang ya. Ada yang hasil cukur yang bagus, ada yang kurang bagus menurut saya karena relatif bagus yang tidak bagus ya. Tapi yang paling utama yang saya sampaikan adalah pembelajarannya. Teman-teman paham bahwa dunia percukuran itu tidak sesempurna kelihatannya. Ya, kadang-kadang teman-teman jago banget nih cukurnya, setiap posting bagus terus gitu. Padahal mungkin dari 10 kali dia nyukur mungkin 2 apa 3 yang diposting, sisanya enggak kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai terbuka untuk mindset pola pikirnya seperti itu ya. Oke, langkah selanjutnya di sini saya pakai trimline ya, untuk bagian sebelah kiri beres, sebelah kanan juga kita kerjakan sekarang ya. Setelah itu kita laju ke tahapan selanjutnya. Di sini kita potong untuk bagian atas. Nah, kalau untuk bagian atas baru kita pakai spray, teman-teman, kita basahin karena memang kalau nggak dibasahin tuh cenderung lebih sulit ya, seperti ini. Jadi kita basahin, arahkan dulu rambutnya ke depan. Nah, di sini serba salah juga nih pemotongannya ya. Jadi di sini saya akan buat sedikit agak poni ke depan ya potongannya, cuman nanti bisa multifungsi juga, bisa sedikit agak di crop bisa juga, terus lagi agak di side part bisa juga, tergantung dalam styling kita. Jadi di sini usahakan dalam membuat potongan atas tuh bisa multi ya teman-teman ya, jangan hanya terpaku kepada satu model saja. Kecuali kalau misalnya si customernya minta dia potongan yang pendek kayak gitu ya, baru kita buat potongan yang spesifik di satu jenis teman. Nah di sini kesulitannya apa? Yang selanjutnya adalah potongan yang tipis, jenis rambut yang tipis ya, lepek juga kayak gini. Jadi dipotong juga kadang-kadang dia agak cenderung lebih sulit teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, di sini saya share caranya untuk teman-teman pemula supaya lebih siap lagi dalam menemukan nanti customer atau di lapangan di rumah menemukan tipe rambut yang seperti ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita cross check ya, atau misalnya kita seimbangkan ke bagian atasnya ya. Di sini kita potong lagi, kita semprot lagi dengan menggunakan spray ya, semprotan kayak gini. Jadi biar teman-teman bisa paham nanti bagaimana caranya. Oke, kayak gini kita putar. Nah di sini kita bagi ke dalam 3 bagian teman-teman ya. Ambil bagian tengahnya sebagai patokan, kita tarik ya, kan yang kelihatan tuh yang depan pendek ya, kita potong ya, kita arahkan, misalnya kita susunkan ke bagian belakang ya dari bagian depan seperti ini. Nah biar kelihatan ya. Jadi patokannya kita ambil dari yang depan tadi yang lebih pendek, lipat ke bagian kanan ya. Kita mulai bisa dari belakang, bisa dari depan ya. Lipat, terus lagi kita pertemukan antara baseline bagian kanan dengan bagian tengah yang udah kita potong. Kayak gitu. Jadi disamakan, dan bagian tengah yang panjangnya kita potong teman-teman ya. Oke, kayak seperti itu ya. Saya rasa udah cukup jelas ya saya penyampaiannya, dengan penyampaian dengan bahasa yang simple dan mudah dimengerti. Jadi buat teman-teman pemula ini adalah bekal yang bagus ya. Kalau misalnya tidak ada ini untuk ikut e-course, itu nggak wajib ya teman-teman ya. Saya nggak mewajibkan. Silakan saja, mau ikut boleh, mau nggak juga. Toh kalau misalnya dengan melihat tutorial-tutorial dari video-video saya teman-teman udah bisa ya, syukur alhamdulillah. Dan testimonial banyak banget ya, tanpa ikut e-course, tanpa ikut kelas offline. Bahkan ada yang udah buka pangkas rambut atau barbershop dengan hanya melihat video-video, salah satunya dari video-video saya kayak gitu ya. Jadi bukti bahwa kemauan belajar atau teknik atau misalnya skill itu tergantung kepada diri pribadi ya. Saya memberikan e-course atau kelas offline hanya sekedar materi saja, atau misalnya hanya sekedar ikhtiar saja, dan pada akhirnya teman-teman yang akan menentukan nasibnya sendiri ya. Kalau misalnya keinginannya sendiri ya, kalau misalnya keinginannya teman-teman kuat, insya Allah bakal bisa juga teman-teman ya.
Oke, sebentar lagi kita beres preview hasil akhirnya. Akan kita lihat ya setelah kita pemotongan di tipe rambut seperti ini teman-teman ya. Oke, saya buka sedikit agak di side part ya seperti ini. Oke teman-teman ya, seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara saya membuat potongan untuk tipikal rambut halus lepek kayak gini ya. Oke, seperti hasilnya. Cukup unik video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gaskeun.